Nah, jadi bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Kalau sudah baik dan sehat, berarti hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Sudah? Sudah siap untuk belajar, Milo? Iya. Siap untuk belajar, berarti kalian harus naikkan alat tulis kalian. Ya. Nah, ambil alat tulis kalian. Sudah semua? Ada alat tulisnya? Sudah semua? Sudah? Nah, jadi hari ini kita belajar seperti biasa ya, sama seperti hari-hari yang lalu. Nah, seperti hari yang lalu, sebelum kita mulai belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu agar Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Dewi Saraswati mengkaruniai kita kecerdasan. Ya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Varadeka Marupini Siddharangam Karisyami Siddharvantumi Sada. Om Swastiastu. Berdoa selesai ya. Nah, jadi kita akan belajar hari ini tentang Trimala ya. Sudah pernah dengar? Sudah atau belum? Belum ya. Jadi aku akan bagikan bukunya, buku cetak ya. Nah, ini kalian pegang ya, pegang satu. Itu Trimala. Nah, tapi sebelum kita belajar, Pak Guru akan absen terlebih dahulu, ya. Nah, Ilo Setiasi hadir. Nah, hadir ya. Terus Ilo Asriati hadir. Jadi, karena dua-duanya sudah hadir, maka kita belajar memasuki pelajaran ya. Jadi sebelum kita lebih dalam memasuki pelajaran, tentu kalian harus mengetahui terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian Trimala ya. Yang kedua mengenal bagian-bagian Trimala. Yang ketiga mengetahui contoh-contoh perilaku Trimala ya. Itulah yang merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Paham? Nah, setelah tujuan pembelajaran, sekarang silakan kalian buka buku yang Pak Guru berikan. Nah, cari gambar ini. Gambar apa ini? Coba kalian lihat ya. Sudah ketemu, sudah. Nah, gambar apa itu? Gambar apa? Iya, ini gambar anak-anak yang sedang baku elek atau baku olok ya, sesama temannya ya. Nah, terus kalau anak-anak yang begini, anak-anak yang baik atau kurang baik ini? Sikap yang baik atau kurang baik? Sikap kurang baik ya. Nah, coba buka lagi. Buka lagi ya di halaman berikutnya. Gambar apa ini? Gambar apa? Gambar anak-anak yang sedang baku pukul. Orang yang sedang baku pukul tergolong anak-anak yang bersikap baik atau tidak baik? Tidak baik juga ya. Jadi jangan
senang kalian baku pukul. Jadi orang yang baku pukul ini apa namanya? Merugikan orang lain atau tidak? Merugikan, ya. Merugikan orang lain juga kalau baku pukul. Nah, terus lihat gambar berikutnya. Nah, ini gambar seorang anak gadis atau anak perempuan yang berkeinginan atau yang akan mengambil dompet orang lain tanpa izin, ya. Jadi ini juga perilaku apa ini? Perilaku yang tidak baik, ya. Nah, coba kalian buka berikutnya. Nah, jadi contoh-contoh yang Pak Guru perlihatkan tadi merupakan semua perbuatan yang tidak baik. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran, ya, inti pembelajaran yaitu tentang tentang trimala, ya. Ya, trimala. Kalian sudah pernah dengar apa itu trimala? Belum, ya? Jadi hari ini kita akan belajar trimala. Nah, coba kalian perhatikan itu bukunya, ya. Jadi yang dimaksud trimala berasal dari dua akar kata, ya, yaitu tri dan mala. Tri itu artinya 3, sedangkan mala itu artinya kejahatan, keburukan, ya. Jadi yang dimaksud dengan trimala itu adalah 3 perilaku kejahatan atau keburukan. Karena itu wajib anak-anak berbuat baik. Karena kalau anak-anak berbuat jahat, maka anak-anak sekalian akan dijauhi dengan orang lain, ya. Akan dimusuhi dengan orang lain ketika kita berbuat jahat atau kejahatan. Nah, jadi setelah pengertian trimala, kita memasuki bagian-bagian trimala. Coba buka di halaman berikutnya lagi. Bagian-bagian trimala, ya, yaitu moha, ya. Bagian-bagian trimala yang pertama yaitu moha. Moha itu artinya perbuatan jahat dengan pikiran, ya. Perbuatan jahat dengan pikiran itu adalah bagaimana? Berpikir untuk merugikan orang lain atau mengambil milik orang lain. Contohnya seperti tadi, ya. Kalau orang berpikir jahat, ya, atau berpikir untuk mengambil milik orang lain tanpa izin, ya, itu sudah merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi itu pikiran, itu kejahatan yang diperbuat oleh pikiran. Berasal dari pikiran kejahatan, ya. Jadi kejahatan yang dari pikiran seperti tadi, orang yang berpikir jahat, orang yang berpikir merugikan orang lain, orang yang berpikir untuk menyakiti orang lain. Itu termasuk dalam bagian-bagian trimala, yaitu yang pertama yaitu moha, ya. Terus yang kedua, bagian trimala yang kedua itu coba dilihat di bukunya adalah mada, ya. Mada itu artinya perbuatan jahat dengan mulut atau ucapan. Nah, perbuatan jahat dengan mulut atau ucapan yaitu seperti orang yang senang menghina, mencaci maki orang, berkata-kata kasar, ya. Nah, terus kejahatan yang ketiga atau perbuatan buruk yang ketiga yaitu kasmala, artinya perbuatan jahat yang dilakukan oleh tubuh atau organ tubuh. Contohnya seperti kita baku apa tadi?
baku pukul. Ya. Nah, coba dilihat. Lihat di halaman berikutnya. Nah, perilaku yang tergolong terimalah yaitu moha, pikiran kurang baik, berpikir jahat kepada orang lain, yaitu ya. Sudah tadi ya. Nah, dari pikiran kita dapat berbuat, ya. Terus pikiran adalah sumber aktivitas manusia. Jika pikiran buruk, maka perbuatan juga buruk. Pikiran yang buruk merugikan orang lain, pikiran yang buruk menjadikan kita jahat. Contohnya pencuri, perampok, dan lain sebagainya. Ya. Itu tidak boleh dilakukan. Moha adalah pikiran yang kurang baik. Kita tidak boleh memiliki pikiran yang kurang baik. Ya. Mada adalah perbuatan jahat dan dengan mulut. Nah, itu tadi mencaci maki, ya. Mencaci maki, menghina, berbohong, ya, berdusta pada orang lain, suka memfitnah. Itu tergolong dalam bagian-bagian terimalah, yaitu ke dalam mada, ya. Manusia memiliki kemampuan bicara, ya, adalah ungkapan perasaan kita. Harus hati-hati dalam berbicara. Bicara sopan akan banyak memiliki teman. Ketika kita berbicara sopan, maka banyaklah teman-teman kita. Berbanding terbalik, ketika kita berkata-kata jahat, ya, berpikir jahat, berkata-kata tidak sopan, maka teman-teman kita akan menjauh atau menjauhi diri kita, sehingga kita tidak memiliki teman, ya. Nah, kasmala adalah perbuatan jahat dengan membunuh, mencuri, berlaku kurang baik, ya. Semua itu adalah contoh daripada kasmala. Baik itu perbuatan kita menyakiti orang lain, membunuh, melukai fisik orang lain, ya, dengan menggunakan senjata, itu semua contoh daripada kasmala. Kasmala adalah perilaku yang tidak baik. Perilaku ini tidak boleh ditiru. Kasmala disebut asusila. Asusila perilaku kurang baik, malas, rakus, ya, merampas, menampar, dan berperilaku jahat kepada sesama. Nah, coba buka di halaman berikutnya. Di sini ada contoh cerita, ya. Pak Guru akan sedikit bercerita sebagai contoh terimalah. Di sini adalah cerita kelinci dengan sombong yang mengajak kura-kura untuk berlomba lari. Jadi si kelinci ini, ya, yaitu sombong sekali karena dia merasa dirinya punya kaki panjang, ya, punya fisik besar dan tenaga kuat. Dia menantang si kura-kura. Siapa yang tidak tahu kura-kura? Kakinya pendek, ya, gerakannya lambat. Jadi karena si kura-kura ditantang, ya, dengan kelinci yang sombong untuk lomba lari. Tentu kita semua ketahui bahwa kalau kura-kura dengan kelinci berlari pasti akan dikalahkan kura-kura karena memiliki kaki yang pendek. Tetapi karena kesombongan daripada kelinci, sehingga kura-kura dapat mengalahkannya, ya. Yaitu pada saat kura-kura berlomba lari, ya, yang menjadi jurinya adalah siput, ya, siput sebagai jurinya. Ketika ia sudah mulai, misalnya memberikan aba-aba, kura-kura sudah mulai mengambil ancang-ancang dan kelinci, siput mengatakan siap,
untuk berlari ya. Jadi siput sebagai juri sudah mengatur ancang-ancang ya. Nah, mengatakan kelinci, kura-kura sudah siap. Mereka berdua menjawab sudah. Jadi siput memberikan aba-aba 1, 2, 3 ya. Sehingga kura-kura dan kelinci pun berlari ya. Nah, karena kesombongan daripada kelinci sehingga dia mengolok-olok si kura-kura ya. Kura-kura, kakimu yang pendek tidak mungkin akan bisa mengalahkan saya. Seperti itu ya. Nah, jadi berlarilah si kelinci dengan kencangnya ya. Berlarilah dengan kencangnya sehingga sebelum sampai di finish si kelinci merasa bangga diri dengan memiliki kaki yang panjang, sehingga ia bersantai ya, istirahat sambil menunggu si kura-kura ya, karena masih jauh kura-kura yang menunggu di bawah pohon ya. Nah, dia dengan bangga hatinya dia duduk di bawah pohon ya, sambil berkipas-kipas sehingga angin bertiup kan kencang. Setelah angin bertiup kencang, si kelinci merasa hilang kesadaran ya, yaitu kelinci tertidur di bawah pohon, sehingga sampai si kura-kura berlari terus-menerus tanpa mengenal lelah dengan kegigihannya, sehingga si kura-kura dapat mendahului si kelinci. Karena si kelinci tadi sudah ketiduran di bawah pohon. Nah, namun setelah waktunya tiba, si kelinci sadar ya, bahwa pada saat itu dia sedang melakukan lomba lari dengan si kura-kura. Namun di dalam kesadarannya itu si kura-kura sudah sampai pada garis finish, sehingga si kelinci dapatlah dikalahkan oleh si kura-kura. Nah, di dalam hal ini kita ambil hikmah kesimpulannya bahwa ketika kita memiliki tubuh yang besar ya, jangan senang menindas yang kecil, apalagi dengan menyombongkan diri seperti ini, menantang untuk melakukan lomba lari ya. Karena dengan kesombongan itu maka kita juga akan bisa terkalahkan ya oleh orang yang gigih dalam usahanya. Seperti itu ya. Sudah dilihat toh? Sudah lihat gambarnya? Sudah? Iya. Nah, ini merupakan gambar si kelinci dengan si kura-kura ya. Nah, coba dibuka-buka gambarnya. Lihat ini ya. Si kelinci start untuk melakukan lomba lari ya. Nah, ini, lihat ini. Nah, ini pada saat kura-kura berlari dengan kelinci ya. Ini kura-kura berlari sedangkan kelincinya sudah jauh di depan, ketinggalan. Tetapi karena kelincinya merasa bangga dengan sombongnya, dia istirahat katanya. Ya, istirahat dulu di bawah pohon. Tidak mungkin katanya kura-kura bisa melambung dari saya. Dia pikir seperti itu. Namun si kelinci, lihat, diperhatikan sini. Karena angin segar ya, suasana dingin, dan si kelinci sedikit keluar tenaga sehingga dia tertidur, sehingga si kura-kura bisa melampaui atau melewati daripada si kelinci ya.
Nah, lihat ya, ini. Nah, ini gambar si kura-kura sudah sampai di finish. Baru si kelinci bergegas lari lagi dari bawah pohon. Nah, ini gambar bahwa si kura-kura bisa memenangkan lomba lari dengan kelinci yang sombong, ya. Nah, sehingga kura-kura menjadi pemenang dalam perlombaan mengalahkan kelinci yang sombong tadi. Coba dilihat lagi di berikutnya. Nah, lihat di. Nah, sudah lihat Jadi pembelajaran kita hari ini Bapak simpulkan, ya. Bapak simpulkan yaitu terimalah adalah 3 jenis perbuatan jahat, yaitu kejahatan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, terimalah terdiri dari moha, mada, dan pasmala. Moha artinya perbuatan jahat dengan pikiran. Mada artinya perbuatan jahat dengan mulut atau ucapan. Pasmala artinya perbuatan jahat dengan tangan atau tubuh, ya. Tidak percaya dengan karma pala adalah contoh daripada moha. Sedangkan menghardik, memfitnah atau berkata-kata kasar merupakan contoh daripada mada. Sedangkan mencuri, melakukan perbuatan asusila adalah contoh pasmala. Terimalah tidak baik untuk dilakukan, ya. Jadi kita selaku umat beragama yang memiliki keyakinan kepada Tuhan, janganlah hendak kita berbuat terimalah, ya. Paham? Nah, sedangkan yang terakhir adalah melakukan terimalah, berarti membuat diri menjadi menderita, ya. Ketika kita berbuat jahat, maka diri kita pasti akan menderita, ya. Ya, Ilo. Kalau kita berbuat jahat, pasti diri kita akan menderita. Karena dengan kejahatan dari perkataan kita, dari pikiran kita dan perbuatan kita bisa ditinggalkan oleh orang lain atau orang-orang dari sekitar kita. Seperti itu, ya. Mengerti? Paham? Nah, kalau sudah paham, nah ini ada lembar kerja, ya, lembar kerja. Coba kalian buka. Coba kalian yang paling belakang, ya. Nah, ini perhatikan. Coba dibuka seperti ini. Buka, ya. Sudah dibuka, sudah. Nah, coba diamati, ya. Di sini perintahnya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan jelas, ya. Soalnya yang pertama diperhatikan. Disebut apakah 3 jenis perbuatan jahat? Yang kedua, sebutkan bagian-bagian daripada terimalah. Yang ketiga, sebutkan apakah perbuatan jahat dengan pikiran. Ya. Sebutkanlah apakah perbuatan jahat dengan pikiran. Contohnya maksudnya di sini, ya. Yang keempat, mendoakan orang lain jatuh adalah contoh apa?
dalam terimalah. Rasamala, mada atau moha, ya. Nah, terus yang soal berikutnya, membunuh, mencuri, menyiksa adalah contoh perbuatan apa? Ya. Nah, di dalam terimalah disebut apa itu? Kalau membunuh orang lain atau mencuri, menyiksa orang lain atau menyakiti. Itu dalam terimalah disebut apa? Itu nanti disebutkan di sini, ya. Terus soal berikutnya, melakukan terimalah berarti menjadikan diri kita menjadi bagaimana? Kalau kita berbuat berdasarkan terimalah atau berbuat terimalah, maka diri kita akan bagaimana? Apakah kita akan senang? Apakah kita akan bahagia? Apakah kita akan kaya? Apakah kita akan menderita? Ya? Nah, coba dibuka lagi halaman berikutnya. Setelah itu. Nah, ini. Ya. Ini gambar anak-anak sedang apa? Nanti kalian bisa tulis di lembar KPD, ya, di lembar tugas, ya. Ini orang apa? Ya, orang sedang apa? Nanti kalian jawab, ya. Terus ini juga buka lagi berikutnya. Nah, ini lagi gambar anak-anak sedang apa ini? Nah, nanti kalian tulis di buku tugas kalian, ya, atau di lembar kerja kalian. Paham? Paham? Nah, kalau sudah paham, berarti bagaimana? Sudah paham semua? Sudah paham? Nah, kalau ada yang belum paham, coba dilihat-lihat dulu. Kalau memang ada yang belum paham, ditanyakan, ya. Sudah paham dengan tugasnya? Halo? Sudah paham? Nah, jadi nanti kalau kalian sudah lepas daripada jam sekolah ini, ya, kalian bisa langsung mengerjakan, ya, langsung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru berikan itu. Begitu, ya, langsung bisa mencari jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru berikan. Kalau misalnya kalian tidak tahu jawabannya, kalian bisa bagaimana? Mengapa? Menanyakan kepada orang tua, ya. Menanyakan kepada orang tua kita. Kalau yang punya kakak, berarti kita juga bisa, anak-anak sekalian juga bisa menanyakan kepada kakak-kakak kalian di rumah, ya. Nah, jadi apanya yang ditulis? Iya, kalau mau dipindahkan di buku tugasnya, kalian harus tulis. Paham ya? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan? Tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada, jadi kalian bisa berkomunikasi dulu dengan teman-temannya, dengan teman kalian, ya. Nah, kalau memang seperti itu, kalau sudah paham kalian semua, jadi minggu lalu bagaimana pertemuan kita minggu lalu? Pak Guru memberikan kalian apa? Memberikan tugas,
Ya, kalian sudah kerjakan tugas minggu lalu? Sudah kerjakan. Jadi hari ini kalian bawa tugasnya. Bawa. Bawa, ya. Kalian bisa kerjakan kira-kira tugas kemarin? Bisa. Kalian sudah tanyakan sama orang tua? Sudah. Nah, kalau sudah, kalian bawa tugasnya sekarang. Ambil tugas yang minggu lalu, Pak Guru kumpul hari ini, dan tugas hari ini Pak Guru akan kumpul di minggu depan. Ya? Nah, silakan kumpul tugasnya. Mana tugas tadi? Kumpul. Ilo Setiase, mana tugasmu? Buku tugasmu? Ambil yang buku tugasmu tadi, kumpul. Iya. Nah, dikumpul. Kumpulkan buku tugasmu. Sudah, mari. Mana? Sudah kumpul tugas semua kan? Jadi, tugas yang hari ini berarti kalian harus kumpul minggu depan. Ingat, tugas itu harus dikerjakan dengan baik dan benar. Karena tugas itu Bapak akan ambil nilainya sebagai nilai tambahan untuk nilai semester nanti. Begitu ya? Nah, jadi kalau memang sudah mengumpul tugas kalian semua, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri pertemuan dengan para mesanti, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan, silakan dirapikan dulu bukunya, masih masuk di dalam tas, ya. Masih masuk bukunya, kasih masuk di dalam tas kalian, ya. Nah, itu juga dipegang bukunya yang besar, ya, dipegang agar tidak terlipat, ya. Nah, sudah semua alat tulis dikasih masuk di tasnya masing-masing? Sudah. Jadi kalau sudah, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan para mesanti, ya. Mulai. Om Santi Santi Santi.